Di episode sebelumnya, Hana dan Somun berada di ingatan masa lalu Somun. Saat memastikannya, ternyata roh jahat level 3 itu juga bisa ke situ. Somun yang terlalu kesel, dihajarnya lah itu roh jahat level 3 yang udah membunbun dan memakan jiwa orang tuanya si Somun. Yuk, yang udah gak sabar pengen tahu kelanjutan alur cerita dan Kenny Kanter. Intro. Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih lah ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa lo ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat! Diperlihatkan si botak dan anak buahnya yang lagi maksa bocah buat ngomong di mana tempat tinggal orang-orang yang ngebantuin dia kemarin malam itu. 요즘 생각이 나? 왜 이렇게 선배예요? Film kembali ke Somun yang lagi baku hantam di mana Somun terteleport ke tempat nyata roh jahat level 3 untuk sesaat. Karena keadaan semakin mendesak, akhirnya si Hana tuh maksa bawa Somun buat kembali. Roh jahat yang kehilangan Somun pun marah. Lalu, Hana dan Somun pergi ke kedai untuk memberitahukan tim kantor lainnya bahwa orang tua si Somun dibunbun sama pembunbun bayaran. Bahkan jiwanya terperangkap karena pembunbun itu tuh si roh jahat level 3 yang mereka cari selama ini. Di tengah pembicaraan, Somun memberitahukan saat kecelakaan itu terjadi setelah mendengarkan hasil pemilihan wali kota Sin. Terus ayahnya tuh ngomong akan tuntasin semua ini sampai akhir. Si Motak langsung ngeh, terus bilang Letnan Kim dalam penyelidikan kasus lain menemukan korban cewek Yongnim yang saat itu ambil bagian dalam pemilihan wali kota Sin. Terus korban Yongnim menghilang saat masih dalam proses. Pemilihan kan kayak gitu, sama kayak perang ya dak? Kalau dicucuk sama orang dalam, mereka bisa kalah. Jadi kemungkinan saat Motak dan ayah Somun mulai menyelidiki kasus itu, mereka ketakutan dan menyewa pembunbun bayaran. Tapi itu semua sepertinya belum berakhir. Karena baru-baru ini nih, aki-aki yang dulu menjabat sebagai dirut kampanye wali kota Sin dibunbun. Dan pembunbunnya roh jahat level 3 yang sempat beberapa waktu lalu mereka investigasi. Somun pun bergegas pergi nemuin Letnan Kim. Tanpa dia sadari, si botak dan anak buahnya sedang mengintai. Nah, dalam perjalanan, Motak ngirimin sketsa pelaku saat dicocokkan dengan foto dan ternyata sama. Tanpa tahu kalau tempat si Letnan Kim lagi teleponan sama si Motak diikuti nama polisi lain. Di malam harinya, Somun lagi nginget-nginget waktu dia keteleport sama roh jahat level 3 tuh kemana. 다른 공간. 빠짐. 회차장. Terus dia nelpon si Motak. Dia bilang roh jahat level 3 itu ada di tempat rongsokan. Kak pun langsung OTW ke sana. Setibanya di TKP, ternyata roh jahat level 3 itu tuh udah pergi. Terus akhirnya mereka investigasi tempat itu dah. Terus Letnan Kim tuh nanya mereka siapa. Motak pun jawab, mak-mak itu penanggung jawab dapur di kedai mie.
Kalau cewek itu kepala pelayan dan anak itu Somun. Letnan Kim pun dibikin makin bingung. Terus Motak bilang, Somun kasus orang tuanya kecelakaan yang sudah kau tutup dulu. Si Letnan Kim pun langsung terdiam. Di tengah pembicaraan, Bibi Chu mengabarkan dia menemukan mayat lagi. Itu loh mayatnya si bapak angkatnya. 다들 빠지세요. 지금 Langsung dah Letnan Kim telepon ke polisian. Terus ngomong ke kepala polisi, kalau udah gak ada pilihan, bikin roh jahat level 3 itu jadi daftar buronan. Kepala polisi pun langsung SMS wali kota Sin ngasih tahu kalau mereka gak ada pilihan lagi. Lalu film berpindah ke kedai di mana Hana lagi ngedengerin berita Song Man-ho dibebaskan karena tidak ada bukti dia bersalah atas kasus penbunuhan karyawannya. Hana yang gak asing dengar nama itu, pas dia lihat ke TV, ternyata itu omnya yang dulu yang ngerampas perusahaan ayah Hana dan menghinanya. Film pun berpindah lagi ke omnya si Hana yang lagi kasih hadiah ke Bonteng di sebuah bar dan berkata, itu barang sapi sial loh dari orang yang udah gue bun-bun, sambil inget kejadiannya. Lalu film berpindah lagi di mana Antek 2 nyuruh adiknya si Botak buat bawa si Motak. Aduh ribet banget namanya, gue ngasih nama kayaknya salah deh. Satu Botak, ini nama bener Motak, jadi belibet. Oke, ulang-ulang. Lalu film pun berpindah lagi di mana Antek 2 nyuruh adiknya si Botak buat bawa Motak ke gudang. Habisin diam-diam agar tidak mengganggu pencalonan kepresidenan wali kota Sin. Di sisi lain, Ketua Choi lagi ngasih info nih soal Antek 1 seorang bandar narkoba dan Antek 2 seorang dengan 11 tuntutan bisa jadi direktur perusahaan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, ngeliat kedatangan orang-orang yang ternyata itu tuh si Botak yang datang dengan banyak anak buahnya. Bibi Chu langsung nanya, siapa yang udah cucuk Motak dulu? Somun pun langsung nunjuk orangnya, tuh yang itu. Dan si Bibi Chu tuh minta si Motak buat ngeliatin bekas-bekas luka cucukannya dulu. Si Motak pun jawab, ini, kayak EO. Saat si Botak masuk, langsung dah di Kamehameha itu sama si Bibi Chu. Terus si Motak ngusir mereka sambil megang tangannya. Dikasih penglihatan lah pembicaraan si Botak dengan si Antek 2. Di dalam penglihatan itu, si Antek 2 lagi ngomong, jika reservoir terekspos bisa ganggu pencalonan kepresidennya wali kota Sin. Buat yang belum tahu reservoir di sini adalah tempat penampungan air bersih gitu ya, kalau nggak salah bener lah. Terus si Somun tuh inget ada reservoir dan kodenya di buku catatan ayahnya dulu. Yang mereka curigai tempat itu tuh sebagai tempat penyimpanan mayat korban cewek si Yongnim. Lalu film berpindah ke kepala polisi yang mendatangi wali kota Sin kasih tahu kalau si Motak lagi bersiap memulai sesuatu. Itu sampel darah bukti korban Yongnim. Sudah kucoba menghentikan analisis forensik nasional dan udah dibakar semua sampelnya, kata si kepala polisi itu. Antek 1 pun marah karena si Antek 2 tuh kerjanya nggak bener waktu 7 tahun lalu. Tiba-tiba wali kota Sin nyeletuk, nyuruh semua media tuh nyorotin roh jahat level 3 biar semua orang fokusnya tuh ke kasus pembunuhan berantai. Udah gitu nyuruh si kepala polisian ini nangkep si roh jahat level 3 dalam keadaan tak bernyawa.
Beberapa hari kemudian diperlihatkan seseorang lagi nempelin alat pelacak di mobil kantor. Nggak lama dari situ, tim kantor pergi nyari tempat reservoir itu. Di tengah perjalanan, Hana tuh dapat sinyal keberadaannya roh jahat. Roh jahat itu merasuki omnya dan seseorang akan matek. Buru-buru dah jadinya mereka ke tempat itu. Di tengah perjalanan, ceger! Mobil yang mereka naikin ditabrak sama truk. Yang ternyata itu tuh si botak. Turun dah dia. Terus videoin untuk bukti. Tiba-tiba waktu lagi ngevideoin gitu, pintu mobil yang ditabrak itu melayang. Piung! Tim kantor masih hidup, coy. Si botak yang lihat mereka masih hidup ketakutan dan kabur. Singkat cerita, sampailah di TKP roh jahat yang sedang nyiksa orang. Hana pun langsung beraksi. Terjadilah baku hantam menupas roh jahat dan hati yang terluka Hana dulu. Dikeluarinnya lah itu roh jahat dan jiwa korban yang terperangkap. Saat kembali, Somun bilang dia menemukan kartu pegawai jiwa yang terperangkap tadi sebagai alat bukti bahwa Om si Hana lah pembunuhnya. Udah ketemu, si Hana tuh langsung nyerahin itu barang buktinya ke kantor polisi biar ditangkap dah tuh si Om-Om. 승우 씨 살인 혐의로 체포합니다. 권리가 있으며 지금부터 하는 모든 말. Di keesokan harinya, Ketua Choi memberikan tim kantor mobil baru dan bilang kalau ditemukan pelacak di mobil lamanya. Motak pun langsung pergi ke kantor Tesin untuk menemui si Antek 2. Para Wigen yang tahu kelakuan Motak udah pada ngeluh karena para tim kantor akhir-akhir ini tuh udah pada ngelanggar aturan. 쟤네들한테 발목 잡히고 싶지 않? Balik lagi ke si Motak yang udah ada di ruangan Antek 2 dan menanyakan apa maksud Motak kesini. Motak pun langsung ngebulatuk, menbun-bun ngubur orang mungkin selama ini mudah untuk kalian. Tapi semuanya akan segera berakhir dan pergi dari situ si Motak. Si Botak yang datang juga ikut ngebulatuk sama si Antek 2. Kita nggak bisa lakuin apa-apa lagi. Dia nggak matek-matek. Mereka bukan manusia, kata si Botak. Lalu film berpindah ke kedai yang lagi nonton berita. Maksud gue tim kantor yang lagi nonton berita, bukan kedainya. Yang memberitakan roh jahat level 3 itu jadi buronan. Tim kantor pun jadi harus berlomba-lomba sebelum roh jahat level 3 itu ditangkap polisi. Mereka harus dapetin dulu. Di sisi lain, Somun yang sedang dalam perjalanan menuju kedai ngeliat banyak poster-poster yang lagi ditempel sama polisi. Terus dia lihat dari itu poster. Tanpa sengaja dia ngeliat ada poster yang lain. Karena kodenya menurut dia agak familiar, dia coba membandingkan dengan kode catatan lama ayahnya. Langsung dah dia ke kedai. Motak pun minta tolong ke Letnan Kim untuk cari lokasi sebuah nomor tiang listrik. Setelah dikasih sama Letnan Kim, mereka pun pergi datu ke TKP. Film pun berpindah ke roh jahat cewek yang lagi diinterogasi polisi kasus penbunbunan suaminya. Diperlihatkan keadaan si roh jahat cewek itu yang tidak kooperatif karena kayak orang stres gitu. Padahal itu tuh pengaruhnya roh jahat. Saat mau dipindahin ke tahanan, roh jahat cewek itu malah bertingkah. 내거 이렇게 만든 새끼 잡을 수 있겠지? 왜? Kembali ke tim kantor yang udah sampai di TKP.
Terlihat di wilayah itu tuh ada drone pengintai. Setelah dilumpuhkan dan merasa cukup aman, mereka tuh masuk dah tuh ke situ. Ngeliat tempat itu tuh gitu gede banget dah. Mereka bingung mau cari kemana tuh mayat 7 tahun lalu. Tiba-tiba mereka nyium bebauan yang luar biasa bau, yang disebabkan lubang kecil dari air yang terkontaminasi. Pas maju sedikit ke depan, ternyata ada air yang terkontaminasi yang lebih gede, lebih luas gitu. Yang ngalirnya tuh jatuhnya ke bendungan pasokan air kota. Singkat cerita, sampailah di peringatan hari orang tua Somun meninggal. Terlihat si kakek yang mau pergi membeli bungopang. Somun pun bilang biar dia aja yang pergi beli. Saat dalam perjalanan, dia ngerasa ada yang ngikutin. Ternyata itu roh jahat level 3 dan bas sambung. Thanks para gulingers yang udah stay sampai akhir. See you next video. Bye.